Baik pemirsa, ketemu lagi sama Iwan Channel. Pada malam hari ini saya sudah berada di pos yang tepatnya di RT 03 Kelurahan Menyubung Tengah atau disebut dengan Menteng. Jadi di Kalimantan Barat ini ada juga namanya Menteng. Saya mereview dari beberapa video yang kemarin yang sudah saya upload. Jadi malam ini di sini tempat nongkrong para warga pada malam harinya itu mengkonsumsi puri atau keraton. Nanti kita akan mencoba menanyakan efeknya. Setiap orang itu berbeda ketika dia mengkonsumsi keraton. Nah, pada malam hari ini di sini lihat nampak di layar kaca Anda itu para warga itu ada orang tua, anak muda, dan segala umur ini udah pada mengkonsumsi keraton atau puri. Jadi keraton ini udah sangat booming terutama di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Nah, jadi pada malam hari ini kita coba melihat aktivitas masyarakat yang mencoba mengkonsumsi puri itu. Di sini bukan warung, di sini hanya tempat nongkrong, dan puri yang di sini, yang berada di sini itu dibeli berdasarkan urunan. Jadi biasanya kalau di warung-warung itu, kalau ini saya pernah pergi sebuah warung membeli sebuah air racikan puri yang seteko begini, ini kurang lebih itu 10.000. Ada 20.000 agak besar sedikit. Jadi di sini masyarakat di sini luar biasa kompaknya. Mereka urunan membeli keraton yang berupa remahan. Jadi keraton ini ada 3 cara memasaknya. Pertama itu dia serbuk, kedua remahan, dan yang ketiga itu dimasak dengan daun basah. Cuman kalau daun basah itu dimasak secara batangnya itu harus dibuang. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan. Kita bertanya kepada dari yang segala umur, orang-orang tua, bagaimana efeknya ketika dia mengkonsumsi puri. Oke, next kita lanjut ya. Taliban ini Taliban. Kasar lawan sana. Taliban. Ada. Bisa minum, ayo dia awon sana. Masalah teko. Hindi di sesong. Ayo may kado yan yung sana. Baik, ketika kita sudah minum puri itu, saya rasakan secara pribadi 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang, alhamdulillah dalam kondisi stamina bisa bertahan. Kemudian beberapa kesehatan memang menurut kami yang pernah merasakan daun puri atau daun keraton ini, pertama ketika minumnya yang sedang-sedang saja, standarnya yang mungkin rebusannya itu ada bermacam-macam, sampai ada 3 ada 4 model, tapi kita yang standar saja itu minumnya kadang-kadang ya ketika kita bangun tidur itu terasa enak. Jadi perubahan terasa enak, mungkin zat-zat puri keraton itu masuk pada kondisi katakanlah barangkali engsel-engsel ya, mungkin pada lutut, pada siku dan sebagainya, itu menimbulkan sendi-sendi yang nyaman gitulah. Kemudian juga ya sebagian orang juga mengatakan bahwa itu untuk melunturkan paru-paru dari mungkin merokok, mungkin juga ada bercak-bercak yang kurang baik. Itu melalui keraton puri ini luar biasa bisa. Itu salah satunya. Mudah-mudahan ada dari manfaat yang lain. Memang setelah kita pelajari dari YouTube, dari sumber institusi, itu sepertinya memang untuk kesehatan, minuman kesehatan. Nah, inilah yang dirasakan kita berkumpul dengan minum puri bersama, itu merupakan katakanlah keakraban kebersamaan kita. Nah, ini untuk Pak Julfikar ini, beliau ini mantan anggota polisi. Udah berapa tahun kemarin pensiun ini, udah lepas tugas. Tapi masih segar ini. Bagaimana Pak Jul? Apa yang dirasakan ketika setelah mengkonsumsi keraton nih? Ya, terima kasih. Manfaat dari kami mengkonsumsi keraton ini, memang kami konsumsi hampir setiap malam.
Adapun efek dari mengkonsumsi ini, pertama-tama kami jelas-jelas ada menderita penyakit diabetes. Jadi di sini kami merasakan dengan mengkonsumsi kratom ini, yang biasanya tulang-tulang ini atau sendi-sendi merasa sakit, setelah minum kratom ini dirasakan nyaman dan enak. Itu yang pertama. Yang kedua, nafsu makan untuk kami setelah mengkonsumsi kratom ini itu menimbulkan nafsu makan yang nambah, yang enak. Terus efek selanjutnya pada saat kita akan istirahat tidur itu tidurnya nyaman sekali. Kembali bangun tidur kita merasakan kesegaran badan. Jadi kita juga tahu bahwasannya kratom ini memang ada aturan Permenkes 591.1 tahun 2020 menyatakan dengan jelas di situ kratom ini tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan lain. Bahwasannya ini adalah sebagai minuman obat di Permenkes tersebut. Ditambah dengan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan terbaru tahun 2023 nomor 30 menyatakan dengan jelas bahwasannya kratom ini bukan jenis psikotropika, baik golongan 1, 2 ataupun 3. Jadi ini jelas-jelas boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang mungkin khusus untuk pengobatan. Jadi itu yang kami rasakan. Selanjutnya kami kumpul-kumpul di sini. Ini adalah dalam rangka silaturahmi antar warga dan juga menjaga ketertiban keamanan karena ini pos keamanan di RT 03 ini. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jol atas komentarnya, luar biasa ini. Ini kita kembali dengan tokoh pemuda, ada Pak Risnandi nih, Bang Risnandi. Ini ikut menimbrung minum kratom. Nah, untuk Bang Risnandi ini gimana komentarnya setelah minum puri ini? Silakan Pak Risnandi. Baik, terima kasih atas waktu diberikan terkait dengan apa manfaat reaksi dari kratom atau lebih istilah populernya kalau di kampung ini puri. Untuk diketahui pertama bahwa minuman ini memang minuman tradisional yang sudah lama juga dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk pengalaman pribadi semenjak saya mengkonsumsi minuman kratom ini, yang pertama, kalau saya kan biasanya susah tidur, tapi kalau setelah minum kratom ini rasanya lebih mudah untuk istirahat atau tidur malam. Terus yang kedua, yang lebih terasa lagi, misalnya kalau kita bangun pagi itu setelah minum ini, tapi dengan catatan tentunya yang standar minuman dosis-dosis atau berapa gitu kadarnya ya lebih segar atau bugar untuk besok itu akhirnya kita beraktivitas. Jadi intinya semua minuman ini baik, tapi kalau kita mengkonsumsi terlalu berlebihan juga tidak. Tapi yang jelas minuman ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau tradisional sejak dari zaman dahulu. Itu mungkin komentar saja. Jadi intinya dalam mengkonsumsi menggunakan minumnya itu dengan secukup-cukupnya, jadi tidak sampai berlebihan karena kalau sampai juga overdosis juga akan membahayakan juga. Pertama kalau yang ada karena kadar ini juga terasa pahit, jadi kalau ada gejala-gejala itu lebih banyak. Jadi minumlah dengan yang secukup-cukupnya. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih Pak Iwan. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar informasi dari tokoh masyarakat, orang-orang tua sampai ke tokoh pemuda, reaksi yang didapatkan dan yang dirasakan ketika setelah mengkonsumsi puri ini. Saya mencoba mengkonsumsinya juga. Apa rasanya? Kita coba dulu ya. Oke guys. Ini warnanya agak kehijau-hijauan seperti teh. Ini namanya yang dimasak ini remahan. Remahan itu daun yang sudah dihancurkan, tapi bukan serbuk. Daun yang dijemur, dihancurkan seperti teh, di daun teh. Itu dimasak, bukan diseduh ya, dimasak. Kita coba dulu ya.
Rasanya segar, ada kelat-kelat, bukan pahit, agak kelat di lidah, seperti teh, persis seperti teh. Nah, cuman mengkonsumsi ini tidak boleh pakai gula, harus dikonsumsi secara originalnya. Ya, jangan dicampur yang halal. Kalau boleh itu dicampur sama madu, tapi jangan terlalu banyak. Nah, makanan pendampingnya nanti itu biasanya yang asin. Nanti kita lanjut dengan makanan pendamping ketika kita mengkonsumsi itu. Oke guys, kita jeda dulu, nanti kita lanjut kembali. Oke.